Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini yang pasti selalu setia nonton setiap episodenya di obrolan pas di sini. Kita akan lanjut kembali obrolan kita di episode kali ini mengenai juga komunikasi keluarga di era digital ini. Nah, kalau untuk di komunikasi keluarga sendiri, Ibu Rasi, dengan adanya perubahan zaman ini, mungkin dari zaman dulu ke zaman sekarang ini, apa sih Bu yang membuat sisi negatifnya? Mungkin juga dari sisi negatif ini kita bisa belajar banyak. Oh, ternyata ini nih yang harus kita ubah. Zaman boleh kita ikuti, tapi ada hal-hal atau nilai-nilai yang jangan sampai juga kita terbawa ke arus perubahan zaman ini, Bu. Iya. Komunikasi keluarga di era digital gitu ya. Kalau komunikasi dalam keluarga itu memang kalau kita perhatikan ya, karena keluarga itu kan ini ya unsur yang paling terkecil di masyarakat. Betul, seperti itu. Jadi ada ayah, ibu, anak. Nah, itulah disebut keluarga inti. Jadi dalam keluarga itu memang diharapkan komunikasinya itu berjalan sebagaimana mestinya. Orang tua sebagai guru bagi anak, ya, guru pertama bagi anak gitu ya. Jadi diharapkan orang tua itu memberikan edukasi, memberikan kasih sayang, perlindungan kepada anak. Dan dari keluarga itulah sebenarnya dibentuk bagaimana kedepannya si anak itu akan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, terkait dengan saat ini eranya digital seperti itu, bahwa itu juga tidak sesuatu yang harus kita hindari, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari dunia digital. Apalagi kemarin kan kita baru selesai dari COVID ya. Betul. Nah, pada waktu itu semua aktivitas itu di rumah. Benar. Adanya pembatasan sosial untuk bertemu dengan sesama seperti itu, dan pembelajaran pun pada waktu itu dilakukan dari rumah, ya, menggunakan perangkat teknologi. Nah, semenjak COVID itulah sebenarnya setiap anggota dalam keluarga itu sudah sudah sangat intens menggunakan gadget itu, karena tuntutan dia belajar menggunakan HP seperti itu. Pembelajarannya melalui HP seperti itu. Jadi mau tidak mau ya harus menggunakan HP. Hanya saja perlu untuk memang diberikan pembatasan sehingga masih ada di dalam keluarga itu, misalnya menerapkan dalam satu hari itu kita punya waktu nih tanpa HP, ya, kita duduk bersama, ngobrol bersama tanpa HP seperti itu. Nah, artinya di situ ada penyeimbangan antara menggunakan perangkat teknologi dengan tetap melestarikan gitu ya budaya komunikasi yang satu sama lain bisa saling berinteraksi secara tatap muka, sehingga bisa saling mengerti satu sama lain, bisa mengamati bahasa-bahasa nonverbal selain apa yang dia ucapkan secara lisan, begitu. Berarti memang sebaiknya diterapkan pola seperti itu, Bu, ya. Memang ada dalam satu hari mungkin 1 jam, mungkin saat jam makan malam, melepaskan semua tentang teknologi, handphone, laptop, nonton TV sekalipun, jadi duduk bareng, ngobrol. Iya, kalaupun misalnya segala sesuatu itu mungkin bisa disampaikan melalui HP misalnya, melalui WhatsApp misalnya, tapi kalau kita meluangkan waktu secara khusus nih, kita ngobrol bersama, duduk bersama, apakah pada saat setelah makan malam seperti itu, tapi intinya waktu tersebut tanpa HP seperti itu. Betul. Lebih enak juga suasananya, kita bisa melihat dari komunikasi nonverbalnya, mungkin dari raut wajah dari orang tua atau juga dari anak pada saat dia menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, entah itu mimik wajahnya lagi sedih
atau lagi bahagia gitu. Kita bisa ngobrol dari hati ke hati lah istilahnya. Betul. Nah, gitu. Ada banyak juga nih pemirsa Opini juga bisa menerapkan hal ini. Satu hari ada aja satu waktu, ya minimal 1 jam mungkin kayaknya udah cukup Bu ya, untuk menyatukan lagi satu keluarga, ngobrol dari hati ke hati nih. Oke, dan kalau sekarang juga ada minusnya Bu dengan perkembangan teknologi nih. Banyak juga mungkin para orang tua muda khususnya pada saat anaknya masih usia ya batita atau juga balita, orang tuanya mungkin juga pekerjaan yang menumpuk, entah itu pekerjaan di rumah atau juga pekerjaan di kantor. Akhirnya anak ini diberikan handphone, nonton YouTube seharian gitu. Nah, ini kan juga membuat akhirnya anak itu merasakan jarak antara orang tuanya nih. Iya, betul. Kemungkinan seperti itu ya, tuntutan pekerjaan atau kesibukan sehingga pola pengasuhan beberapa gitu ya, nggak semuanya gitu ya. Memberikan HP kepada anak yang masih kecil supaya anak itu tidak rewel, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu membuat nantinya karena si anak itu lebih banyak melihat tayangan-tayangan di HP, apakah itu film kartun atau apa seperti itu. Jadi membuat dia tergantung kepada HP tersebut gitu. Nah, kalau misalnya anak itu sudah lebih senang dengan HP itu, maka bisa jadi perhatiannya ketika orang tua mengajak dia ngobrol, mungkin menjadi dianggap mengganggu seperti itu. Karena sudah kebiasaannya fokusnya ke handphone gitu. Begitu orang tua yang ngajak ngobrol, waduh, pengen rasanya cepat-cepat selesai. Mau nonton lagi. Nah, kalau secara di kampus Bu, mungkin ada mahasiswa yang pada saat berbicara melalui WhatsApp itu lebih nyantai terus juga lebih terbuka, tapi pada saat ketemu langsung dia ada ruang-ruang tertutupnya jadi segan. Nah, ini ada juga nggak Bu Ibu temuin? Ada seperti itu. Jadi kebanyakan ya, mungkin beberapa di antaranya mahasiswa itu ragu atau sungkan gitu untuk berbicara itu secara langsung. Mungkin sering saya dengar itu nervous Bu gitu. Padahal sebenarnya kita sudah bangun suasana yang rileks seperti itu gitu ya. Tapi itulah ketika bertemu secara langsung bingung dia mau ngomong apa gitu. Padahal begitu di WhatsApp iya, kalau melalui WhatsApp kayaknya lancar banget gitu kan. Tapi ketika bertemu secara langsung kok nggak keluar gitu. Ketika ditanya banyak diamnya. Pas ditanyakan kembali, kenapa kok diam gitu? Nervous Bu gitu. Iya. Kalau ketemu langsung itu Bu yang membuatnya rasa nervous itu tadi. Begitu berarti itu adalah sisi positifnya Bu ya. Pada saat secara tidak langsung atau melalui WhatsApp bisa tersampaikan semua mungkin yang ingin diutarakan atau juga unek-uneknya atau juga yang ingin mendapatkan bimbingan skripsi itu tadi gitu. Itu mungkin bagi mahasiswa yang introvert seperti itu ya. Tapi banyak juga sih mahasiswa yang pengen ketemu secara langsung seperti itu, bimbingan secara langsung ataupun ngobrol secara langsung. Misalnya mau menyampaikan permasalahan, misalnya apakah misalnya mata kuliah ini belum diambil atau mata kuliah ini tidak lulus, kira-kira solusinya seperti apa, seperti itu. Banyak juga ya melakukan hal ini untuk orang-orang yang introvert. Sebenarnya kalau di era digital ini orang-orang yang sebelumnya ekstrovert bisa saja nggak Bu kalau secara komunikasinya akhirnya menjadi seorang yang introvert karena mungkin dengan dia bisa menyampaikan via WA aja nggak usah ketemu langsung gitu. Iya, itu tadi gitu ya, karena mungkin lebih banyak waktunya menggunakan HP sehingga ruang-ruang untuk terbuka dia bertemu dengan seseorang itu menjadi lebih terbatas seperti itu. Jadi lebih banyak dia berinteraksi melalui perangkat digital daripada bertemu secara langsung begitu. Nah, sekarang yang akan kita tanyakan juga ke Ibu Rasi ini terkait etika komunikasi, Bu. Ini kan juga ada juga Bu ya mata kuliahnya. Ada. Nah, jadi di era-era sekarang kan banyak
mungkin tidak banyak, mungkin hanya beberapa untuk anak-anak muda sekarang yang melupakan etika komunikasi, entah itu antar sesamanya atau juga dengan orang yang usianya di atas atau bahkan di bawahnya, yang melupakan etika-etika komunikasi. Nah, kalau di ilmu komunikasi, Bu, etika komunikasinya ada apa saja sih, Bu? Iya, kalau terkait dengan etika komunikasi itu kan bagaimana yang seharusnya gitu ya, dan yang berlaku secara umum. Tata cara kita berkomunikasi, berbicara, menyampaikan maksud dan pikiran kepada seseorang seperti itu. Kita juga perlu memikirkan dengan siapa kita berbicara agar apa yang kita bicarakan itu tepat seperti itu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada seseorang itu membuat ketersinggungan seperti itu, atau orang yang mendengarkan ataupun orang yang kita ajak berbicara itu merasa tersinggung karena dianggap ini tidak sopan banget ngomongnya, misalnya betul, seperti itu. Jadi dalam komunikasi itu memang berusaha untuk mengenal siapa yang kita ajak berkomunikasi seperti itu, agar apa yang kita sampaikan memang benar-benar tepat sasaran, dan apa yang kita sampaikan itu betul-betul sesuatu yang memang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Berarti gitu. ada baiknya juga harus mengenal lebih dulu, Bu, ya? Ya, mengetahui walaupun lah, gitu. usianya sesama, tapi bisa saja teman kita ini orangnya sensian atau sensitif. Jadi ada perbicaraan yang harus benar-benar kita jaga. Betul. Dan pemirsa Opini, obrolan pas di sini kita jedah dulu. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana, kami berdua akan kembali lagi setelah lewat berikut ini.